Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 200871128. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas pengantar belajar motorik, yaitu koordinasi gerakan. 1. Koordinasi gerakan. Pengertian koordinasi gerakan. Koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat mencapai satu fungsi khusus. Menurut Smith dalam Sukadianto, koordinasi adalah perpaduan gerak dari dua atau lebih persendian yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerak. Koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien, di mana komponen gerak terdiri dari energi, kontraksi otot, secara tulang, dan persendian merupakan koordinasi neuromuskuler. Koordinasi neuromuskuler adalah setiap gerakan yang terjadi dalam urutan dan waktu yang tepat serta gerakan mengandung tenaga, sebab terjadinya gerak timbul oleh kontraksi otot dan otot berkontraksi karena adanya perintah yang diterima melalui sistem saraf. Koordinasi neuromuskuler meliputi koordinasi intramuskuler dan intermuskuler. Koordinasi intramuskuler adalah kinerja dari seluruh serabut saraf dan otot dalam setiap kerja otot yang berkontraksi secara maksimum. Kinerja otot tergantung dari interaksi serabut saraf dan serabut otot di dalam otot itu sendiri. Sedangkan koordinasi intramuskuler menurut Pique dalam Sukadianto, yaitu melibatkan efektivitas otot bekerja sama dalam menampilkan satu gerak, sehingga dalam koordinasi intramuskuler kinerjanya tergantung dari interaksi beberapa otot. Contoh, latihan kaki, latihan tangan, latihan pernafasan, latihan putaran kaki, latihan putaran tangan, berlari mengikuti garis, berlari zigzag, senam, dan menendang bola ke gawang. B. Macam-macam koordinasi. Pada dasarnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu koordinasi umum dan koordinasi khusus. Koordinasi umum merupakan kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak. Artinya bahwa setiap gerak yang dilakukan melibatkan semua atau sebagian besar otot, sistem saraf, dan persendian. Untuk itu, koordinasi umum diperlukan adanya keteraturan gerak dari beberapa anggota badan yang lainnya, agar gerak yang dilakukan dapat humoris dan efektif. Sehingga dapat harmonis dan efektif dapat menguasai keterampilan gerak yang dipelajari. Koordinasi umum merupakan unsur penting dalam penampilan motorik dan menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang. Koordinasi khusus merupakan koordinasi antar beberapa anggota badan, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara simultan. Pada umumnya, setiap teknik dalam cabang olahraga merupakan hasil perpaduan antara pandangan mata, tangan, dan kerja kaki. Koordinasi khusus merupakan pengembangan dari koordinasi umum yang dikombinasikan dengan kemampuan biomotor yang lain sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Ciri-ciri yang memiliki koordinasi khusus yang baik dalam menampilkan keterampilan teknik dapat secara harmonis, cepat, mudah, sempurna, tepat, dan luas. 2. Sudut pandang koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut. 1. Sudut pandang fisiologi. Koordinasi gerak adalah kerjasama antara sistem persyarafan dengan sistem kerja otot, baik antagonis maupun sinergetis. Proses pengaturan tersebut dikenal dengan intramuscular coordination. Sudut pandang anatomi. Sudut pandang anatomi koordinasi. Pengertian koordinasi gerak lebih berorientasi pada penyatuan kerja otot atau sekelompok otot dalam pelaksanaan suatu gerakan. Sudut pandang biomekanik. Koordinasi gerak adalah pengaturan impuls tenaga pada otot pelaksanaan suatu gerak. Dari sudut pandang biomekanik lebih diarahkan pada penyesuaian antara pemberian impuls kekuatan pada otot dengan kebutuhan pada setiap gerakan. Dari sudut pandang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi gerakan adalah hubungan timbal balik antara pusat susunan saraf dengan alat gerak dalam mengatur dan mengendalikan impuls tenaga dan kerja otot serta proses motorik yang terjadi untuk pelaksanaan gerakan. Contoh, berjalan, berlari, melompat, memanjat, merayap, bergantung, menarik, mendorong, melempar, dan berpegangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.